Jadi apapun alat bantunya, saya kira selama tidak menyalahi etika dan tidak menyalahi aspek-aspek moral ya, dalam hal mengambil hak orang lain, mengambil tulisan orang lain, ada kecurangan-kecurangan tertentu, ya itu menurut saya boleh-boleh saja. Kecuali begini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bertemu lagi. Kemarin kita membahas tentang pembahasan mengenai kartis ya atau finishing. Maka sekarang kita lanjut lagi pembahasan kita yang tentunya insyaallah menarik ya, yaitu seputar tentang alat-alat bantu untuk para kaligrafer itu atau aplikasi-aplikasi juga fitur yang membantu untuk para kaligrafer dalam menulis kaligrafi. Para kaligrafer dalam membuat kaligrafinya itu biasanya apa sih yang bisa diperkenankan dan tidak boleh dikerjakan ya, seperti itu. Oke, kita mulai dari hal-hal yang bisa kita perhatikan ya. Misalnya pertama mengenai bentuk berupa media aplikasi misalnya. Nah, kita kenal dengan istilah Photoshop, juga ada CorelDRAW, kemudian ada istilah yang di aplikasi-aplikasi lainnya mungkin yang teman-teman juga tahu semuanya. Nah, itu bisa ada di komputer ya atau di laptop semacam itu. Nah, sehingga alat-alat semacam itu kira-kira diperkenankan atau enggak sih ya dalam hal pembuatan kaligrafi. Nah, diperkenankan di sini tuh maksudnya mungkin lumrah ya lumrah atau mungkin sebaliknya atau dihindari gitu ya. Nah, pertama untuk aplikasi-aplikasi semacam ini memang kita tahu bahwa fungsinya biasanya orang yang menggunakan itu dijadikan sebagai alat ya, media untuk mengedit tulisan ya, atau memvisualisasikan secara elektronik ya, pakai media elektronik atau layar ya, itu kita bisa melihat tulisan kita dan bisa membantu untuk menertibkan tulisan kita. Aplikasi ini kalau menurut saya memang diperkenankan. Nah, tentunya sudut pandang saya ini memang saya sampaikan itu tidak murni dari saya ya, melainkan berdasarkan daripada pengalaman saya, hasil sharing saya dari para guru-guru, kemudian juga ada teman-teman yang biasanya saya tanya-tanya tentang hal itu ya. Pendapat saya bahwa aplikasi-aplikasi pembantu dalam media atau dalam penggunaannya di kaligrafi itu memang pada hal-hal tertentu itu diperkenankan. Misalnya begini, kita nulis dengan tulisan kita dengan apa adanya ya. Pertama kita nulis tulisan kita apa adanya, kemudian tulisan itu anggaplah ini karya apapun ya, misalnya karya pameran atau karya lomba ya, mau apapun, tapi biasanya yang paling sensitif itu karena memang kadang di media sosial itu banyak ribut di negara-negara Arab ya, biasanya itu di Facebook ya, itu biasanya memang keributan itu berupa tuduhan-tuduhan yang dikaitkan dengan aplikasi yang katanya itu nyomot-nyomot huruf dan lain sebagainya. Nah, menurut saya memang sebetulnya aplikasi-aplikasi tadi atau fitur-fitur tadi itu bisa digunakan untuk hal-hal yang memang bisa dianggap tidak melemahkan kualitas si kaligrafer itu atau tidak menyalahi etika-etika bahkan adab daripada kita bersosial, kita menjadi seorang kaligrafer. Adapun batasannya itu ya, menurut saya bahwa aplikasi-aplikasi tadi itu sebetulnya bisa digunakan untuk hal-hal yang sifatnya membantu, misalnya seperti ini. Kalau kita sudah menulis kaligrafi dengan tulisan kita sendiri, dengan ide kita sendiri, dengan fikroh, dengan susunan kita sendiri, dengan goresan kita sendiri, lalu kemudian karya itu di-scan. Nah, setelah di-scan, karya ini dimasukkan ke dalam media tadi ya, dimasukkan ke dalam file komputer, kemudian dibentangkan dalam media berupa CorelDRAW misalnya atau Photoshop misalnya. Nah, hal itu dilakukan tentunya
ada batasan, yaitu pertama tentu kita harus menghindari hal-hal yang tidak diperbolehkan secara etika dan moral tadi. Misalnya kaligrafer misalnya mengambil ide orang lain, ataupun misalnya kaligrafer mencomot ya, dalam media itu kan sekarang udah berkembang sekali ya. Misalnya mengambil kaligrafi atau tulisan dari hurufnya si A misalnya, entah memang dia kaligrafer modern atau mungkin kaligrafer maestro yang sudah wafat misalnya, tulisan-tulisan yang sudah tersebar ya, itu yang tidak diperkenankan. Ini saya mulai mungkin dari yang tidak diperkenankan dulu ya. Itu hal-hal yang semacam itu. Misalnya kita tidak nulis, kita tidak latihan, kita tidak mengeluarkan ide kita sendiri atau goresan kita sendiri, tapi kita mengambil ide orang lain. Ya, bahkan kita mengcrop itu. Ya. Nauzubillah, kita hindari hal itu. Kemudian huruf-huruf itu dicomot, di-crop, kemudian dipasangkan ke dalam tulisan kita. Ya kan, dimasukkan ke dalam rangkaian situ, lalu kemudian dipas-paskan, kemudian itu dianggap sebagai karya dia sendiri. Nah, ini tentu yang hal semacam ini tidak diperkenankan untuk dilakukan ya. Jadi kita anggap bahwa alat bantu tadi atau media aplikasi pembantu tadi itu diperkenankan tentunya untuk mengedit tulisan kita. Perlu digarisbawahi, itu tulisan kita gitu kan, ide kita ya, kaligrafi kita gitu. Jadi kita edit itu, kemudian kita dibantu oleh aplikasi itu untuk menata, kemudian membuat susunan yang kita inginkan gitu kan. Jadi perannya sebetulnya aplikasi ini itu dimainkan untuk memerankan fungsi daripada meja kaca atau meja lampu ya, yang biasa kita lihat itu. Yang meja di kacanya itu bawahnya itu ada lampunya gitu ya. Nah, sebenarnya itu saja perannya sebagai itu. Karena kalau kita mengaplikasikan meja kaca itu kan biasanya digeser gitu ya, supaya susunannya rapi atau bisa disesuaikan dengan layout atau dengan format yang kita inginkan, seperti itu. Nah, sama, jadi untuk menyesuaikan daripada meja kaca tadi, penggantinya supaya lebih efisien, nah kita menggunakan aplikasi tadi. Ya, bisa CorelDRAW, bisa Photoshop dan sebagainya. Tapi biasanya kalau untuk hanya susunan, kita mungkin biasanya untuk CorelDRAW saja lah, itu sudah cukup ya. Adapun setelah kita menggunakan aplikasi tadi, ya dengan apa yang sudah kita lakukan dengan aplikasi itu, selanjutnya tentunya adalah mungkin di print lagi, kemudian tulisan itu ya akhirnya ujung-ujungnya ketika mau dibuat ya itu menjadi fisik lagi, dia sudah keluar dari media tadi atau dia sudah keluar dari aplikasi tadi, yang akhirnya ujung-ujungnya tetap kita nulis lagi kan gitu. Jadi hal-hal semacam ini ya saya kira, dan menurut beberapa orang yang sharing dengan saya, kemudian usulan masukan dari orang-orang yang lain juga ya, tentunya itu tidak apa-apa ya, diperkenankan untuk bisa mengolah desain, mengolah format yang diinginkan oleh kaligrafer itu. Sekarang mungkin orang yang menganggap bahwa alat-alat bantu atau semacamnya itu mengganggu daripada kualitas si kaligrafer itu, mungkin dianggapnya begini. Kalau orang yang nggak pakai aplikasi, misalnya dia nulis langsung gitu ya, dia akan lebih bagus misalnya. Nah, mungkin bisa ditanya balik, sebetulnya orang yang menulis itu ya untuk menyusun susunannya itu, dia kan perlu mengulang tuh untuk bisa menjadi bentuk yang bagus ya. Karena misalnya biasanya yang jali-jali, misalnya sulus jali atau dioni jali, itu kan biasanya susunannya itu perlu diulang kan untuk bisa menemukan satu susunan yang oke gitu ya. Geser kanan, geser kiri kan gitu ya. Nah, sekarang ditanyakan saja, apakah dia menggunakan meja kaca misalnya, meja lampu gitu ya, apakah dia menggunakan media-media lain, apakah dia murni dengan tulisan tangan dia ya. Biasanya katakan yang paling sederhana, setidaknya kan dia akan memakai kertas roti, biasanya kertas yang transparan itu, kemudian dia ditulis lagi, kemudian double atasnya lagi, nulis di atas kertas yang transparan, kemudian mengoreksi tulisan dia yang sebelumnya, kan begitu ya, kemudian digeser lagi dan lain sebagainya. Di khot apapun itu sih sebenarnya, bisa ring A, bisa diwarni jali dan lain sebagainya. Jadi ketika ada orang yang mengkritisi bahwa jangan pakai aplikasi CorelDRAW untuk menata gitu ya, kita tanyakan aja dia pakai alat apa gitu ya. Saya kira untuk bisa murni dengan ini dia sendiri langsung gitu ya, mubashir, benar-benar sekali nulis langsung oke, kemudian dia langsung mempublish karya dia ya, itu saya kira ya mungkin hampir mustahil lah, 80% hampir mustahil gitu ya. Karena memang itu sangat sulit sekali, dan untuk bisa mendapatkan karya yang perfect tentunya pasti ada alat bantu. Setidaknya tadi minimal menurut saya kalau dalam urutannya itu ada kertas roti ya, kertas yang transparan tadi, kemudian ada
apa tadi itu meja kaca ya, meja lampu tadi itu yang mungkin agak lebih besar ya atau effort itu, atau mungkin juga ada yang versi dalam bentuknya yang portable itu yang lebih tipis ya, bisa dibawa kemana-mana. Atau tadi yang terakhir dia bisa menggunakan aplikasi untuk membantu dia dalam membuat layout tadi. Gitu. Jadi hasilnya adalah bahwa menurut saya 3 hal tadi atau 3 media alat bantu yang disebutkan tadi dengan urutan yang berbeda tadi secara sederhananya ya, dalam aspek kesederhanaannya itu semuanya sama saja fungsinya. Nah, yang tidak boleh itu adalah tadi bahwa dia tidak boleh menjiplak tulisan orang lain kan gitu. Sekalipun kita pakai meja kaca, sekalipun kita pakai apa tadi kertas roti yang transparan itu atau kertas kolip lah bahasanya itu. Itu kalau ujung-ujungnya kita ngambil tulisan orang lain ya sama saja gitu. Nah, jadi apa namanya dalam era modern sekarang ini ya, dulu saya pernah bahas tentang kajian atau podcast tentang digitalisasi dalam kaligrafi. Ini tentunya ya merupakan unsur dari itu ya, merupakan pembahasan dalam tema digitalisasi, tapi bukan dalam hal yang sampai digital beneran, tapi ini hanya sebagai aspek pembantu saja gitu kan. Oke teman-teman semuanya, sobat kaligrafi semua, dalam pembahasan kali ini mungkin di akhir saya akan mengatakan bahwa semacam tadi yang sudah disebutkan dari alat-alat bantu sebetulnya bisa diperluas lagi ya. Saya kira namanya alat bantu, media bantu itu mungkin tidak bisa dibatasi apa sih namanya, bentuknya apa. Tapi yang jelas secara ini kita main prinsip saja dan bermain kaidah ya. Jadi apapun alat bantunya, saya kira selama tidak menyalahi etika dan tidak menyalahi aspek-aspek moral ya, dalam hal mengambil hak orang lain, mengambil tulisan orang lain, ada kecurangan-kecurangan tertentu, ya itu menurut saya boleh-boleh saja. Kecuali begini, ada event atau perlombaan misalnya ya, itu kan ada yang sifatnya kalau dia menetapkan lomba itu adalah on the spot misalnya. Katakan lomba MTQ itu biasanya kan dia on the spot tuh, dikasih 8 jam, 5 jam kan gitu ya. Itu pun saya kira juga ada susunannya tetap aja gitu tulisannya. Tapi setidaknya ya kita katakan bahwa kecuali lomba-lomba yang on the spot, lomba-lomba yang tidak memperkenankan alat bantu tertentu karena dia sudah menetapkan unsur itu atau regulasi itu. Nah, maka itu baru kita bisa mengatakan itu tidak boleh gitu kan. Karena memang orang yang menyelenggarakan atau panitianya sudah mengatakan nggak boleh kan gitu. Nah, jadi menurut saya demikian ya apa yang bisa saya sampaikan dalam pembahasan kali ini tentang alat bantu dalam proses menulis kaligrafi. Tentunya ini bisa sangat terbuka untuk diskusi, teman-teman semuanya bisa berkomentar, berpendapat hal lain. Terima kasih atas perhatiannya, sampai ketemu di konten lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.